Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilahnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pemuka Agama dan para pemuka masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTS Al-Mujahidin. Dan yang saya sayangi adik-adik dan teman-teman semuanya. Terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan pada syahri Ramadan malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Nazwa Rara Sabila, siswi MTS Al-Mujahidin kelas 7. Di sini saya akan menyampaikan isi tausiah singkat saya yang berjudul 5 golongan muslim yang merugi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan identik dengan negara Indonesia sebagai salah satu negaranya dengan penduduk mayoritas Islam telah menantikan bulan suci Ramadan. Pada bulan Ramadan ini, penganut Islam diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh, menahan dari rasa lapar dan haus, serta menahan diri. Keharmonisan di saat sahur bersama keluarga, serta ngabuburit bersama teman, akhirnya tutup dengan sholat tarawih bersama keluarga ataupun teman. Rutinitas tersebutlah yang menjadi penantian di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan juga kerap disebut juga bulan Syahrul Mubarak, yang berarti sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Mengapa demikian? Karena hanya di bulan Ramadan semua umat Islam diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh. Merupakan satu-satunya nama bulan yang ada dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala syafari uiddat min ayamin ukhra yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul yusra wal tu'minu iddatu wa tukabbiru ayamin la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran untuk penjelasan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa yang hadir di antara kamu atau tidak musafir, maka pada bulan itu berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Oleh karena itu, kamu cukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Pak, Bu, apakah keutamaan di bulan Ramadan? Salah satu keutamaan di bulan Ramadan adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup melakukan kebaikan di setiap harinya. Maka kita salah satu muslim yang paham menguatkan waktu di bulan Ramadan. Namun walaupun begitu, masih banyak muslim yang menyia-nyiakan pada bulan kemuliaan ini.
Mereka masih saja berbuat kerusakan, berbuat kejahatan, melakukan maksiat, melepaskan kewajiban ibadah. Maka sesungguhnya mereka salah satu golongan muslim yang merugi di bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada pembahasan ini kita akan membahas 5 golongan muslim yang merugi di bulan Ramadan. Golongan yang pertama, orang yang menganggap biasa di bulan Ramadan. Mereka beraktivitas sebagaimana mereka menjalani kehidupan di hari-hari biasanya, menganggap biasa dan tidak antusias atau bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan pahala. Sudahlah mereka ingin melewatkan kesempatan untuk memperbanyak pahala di bulan Ramadan, apalagi ditambah dosa dan melaksanakan maksiat. Sungguh mereka jauh dari agama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua, orang yang tiba-tiba alim di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan identik dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pahala yang diberikannya membuat seorang tiba-tiba menjadi alim. Sungguh hal ini sangat diingkari oleh umat Islam, sebagaimana pernah dikatakan oleh Imam Ahmad, seburuk-buruknya kaum mereka hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keimanan itu harus istiqomah dan konsisten. Maka berbuat baik di bulan Ramadan, maka pertahankan kalau bisa ditingkatkan. Golongan yang ketiga, orang hanya sebatas menahan lapar dan haus. Pada bulan Ramadan, muslim diwajibkan berpuasa menahan dari lapar dan haus. Namun tak hanya itu, kita juga diwajibkan menahan nafsu dalam diri kita. Jika kita rutin berpuasa namun sering berbuat kerusakan, kegaduhan, berucap kasar, berkata bohong, sungguh pahala ibadah yang dilakukan sama saja sia-sia. Dan golongan yang tidak kuatkan waktu di bulan Ramadan. Banyak dari orang berpuasa tidur seharian agar ketika bangun langsung disambut dengan iftar atau buka. Pada malam harinya mereka begadang dan melakukan hal yang sia-sia. Maka mereka ini sungguh sangat merugi, yang seharusnya mereka memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pemilik. Golongan yang kelima, orang yang tetap melakukan maksiat. Sudah seharusnya kita membenahi diri kita menjadi lebih baik lagi, bukan justru melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu tobat selebar mungkin di bulan Ramadan. Maka bertobatlah dan jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyesatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sinilah isi tausiah singkat saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa kita harus rajin beribadah, berpuasa, menahan nafsu diri, dan jangan sampai kita menjadi salah satu golongan